Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai perhitungan biaya pesanan atau job order costing. Baik, untuk pengantarnya, perhitungan biaya pesanan ini atau job order costing ini adalah merupakan metode atau cara di dalam kita mengakumulasikan biaya dengan sistem metode produksi yang sifatnya masih terputus-putus. Artinya berdasarkan pesanan atau berdasarkan order dari para konsumen kita. Jadi ketika kita menerima order, maka kita melaksanakan proses produksi, sementara jika tidak ada proses order, maka kita tidak melaksanakan proses produksi. Tetapi tentu saja di dalam prakteknya kita harus selalu menyediakan produksi cadangan karena kita tidak bisa memprediksi kapan dan bagaimana siklus permintaan itu akan terjadi. Nah, di mana di metode ini biaya dikumpulkan untuk setiap masing-masing pesanan secara terpisah sesuai dengan identitasnya dan kontraknya. Jadi kita di sini memisahkan setiap pesanan by order. Itu disebut dengan job order costing itu ya. Jadi kita memisahkan setiap kontrak itu by order. Jadi kita tidak satukan, kita tidak gabung produksinya, tetapi kita pisahkan sesuai dengan order dari setiap pelanggan. Misalkan perusahaan A order 5.000, perusahaan B order 3.000. Nah, kita mencatat sesuai dengan order yang mereka buat ya. Dan pelaksanaan proses produksinya pun dilaksanakan secara terpisah. Jadi kita seperti penjual, mungkin ya penjual kebanyakan order A akan diselesaikan lebih dahulu karena dia memiliki tempo atau waktu yang duluan pesan. Nah, mungkin order B dia lebih belakangan karena memang dia lebih belakangan untuk ordernya dan sebagainya. Dan kemudian perhitungan biaya berdasarkan pesanan dapat diterapkan untuk pekerjaan yang sifatnya bisa manufaktur, ya, manufaktur tertentu ya yang sifatnya bar order, pekerjaan konstruksi, industri percetakan, jasa pelayanan hukum, jasa arsitek, jasa akuntan, serta jasa konsultasi lainnya. Jadi memang lebih banyak di jasa ya, karena kalau manufaktur ada juga yang by order, tetapi biasanya mereka akan combine, akan gabung dengan order-order lainnya. Tetapi yang memang pure menggunakan biaya pesanan ini adalah biasanya bersifat jasa karena memang mereka harus menyelesaikan by customer atau per customer. Baik. Untuk karakteristiknya, ini adalah karakteristik dari biaya pesanan. Yang pertama, sifat proses produksi yang dilakukan terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Artinya kita melaksanakan proses produksi sesuai dengan order atau kuantitinya itu sesuai dengan order yang dipesan. Kemudian spesifikasi dan bentuk produk tergantung pada pemesan. Jadi kita kalau dengan proses biaya pesanan ini, kelemahan dan kelebihannya adalah pasti customer kelebihannya akan puas. Dalam artian mereka akan bisa menentukan seperti apa minat dari para pelanggan kita yang bisa kita produksi. Tetapi kelemahannya adalah costingnya akan lebih besar. Mengapa? Karena kita harus memenuhi kepuasan daripada pelanggan kita. Nah, pencatatan biaya produksi masing-masing pesanan dilakukan pada kartu biaya pesanan secara terperinci untuk masing-masing pesanan. Nah, kita otomatis akan memerlukan suatu tools atau suatu alat, suatu metode yang membutuhkan perincian ya, khususnya dalam setiap pesanan yang ada. Kenapa? Karena kita sangat stick terhadap berbagai banyak pesanan yang masuk ya. Jadi kita butuh ada pencatatan tertentu. Kemudian total biaya produksi untuk setiap elemen biaya dikalkulasi setelah pesanan selesai. Nah,
Di sini kita proses pencatatan biayanya dengan metode yang setelah pesanan selesai. Nah, mengapa? Karena kita belum bisa memprediksi seberapa besar pesanan yang akan dijalankan untuk dalam proses produksi, ya. Karena tadi ya, sekali lagi ketika kita terkait dengan pesanan ini, berarti kita menyerahkan sesuai dengan selera konsumen masing-masing. Nah, kemudian biaya per unit dihitung dengan membagi total produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead yang dibebankan dengan total unit yang dipesan. Ini otomatis ya. Ini menjadi penentuan HPP-nya ya. Oke. Akumulasi biaya pada umumnya menggunakan biaya yang normal ya. Jadi kita tentu saja menggunakan asumsi biaya yang normal ya, atau yang setiap order itu kita samakan. Baik, terus produk yang sudah selesai dapat disimpan di gudang atau diserahkan kepada pemesan itu nanti tergantung dari kebijakan atau juga tergantung dari si pemesannya. Apakah pemesannya mengharapkan untuk langsung didistribusikan, atau mungkin bisa juga pemesannya mengharapkan untuk didistribusikan secara bertahap. Nah, dalam penentuan biaya berdasarkan pesanan ini dapat ditinjau dengan 3 elemen biaya bagian yang saling berhubungan, yaitu yang pertama ada akuntansi bahan baku. Ini adalah yang terkait ya di dalam metode pesanan ini, maka otomatis kita harus ada pencatatan bahan baku, kita harus ada pencatatan tenaga kerja, dan kita harus ada pencatatan overhead pabrik di setiap pesanan. Jadi kalau perusahaan A, ketika kita sedang mengerjakan pesanan perusahaan A, maka otomatis kita mengadakan pencatatan bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead untuk pesanan A. Nanti ketika berpindah ke pesanan B, maka kita catat kembali bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik untuk pesanan B dan sebagainya. Nah ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi sangat kompleks karena kita melakukan ini by order, tidak digabung ya. Untuk elemen-elemen dari bahan baku sendiri mungkin kita sudah pelajari di minggu lalu, karena ya ini ya, seperti bahan baku langsung, bahan baku tak langsung yang berpengaruh kepada overhead pabrik. Biaya tenaga kerja itu kaitannya biasanya dengan beban gaji ya, beban tenaga kerja langsung dan yang tak langsung ya, yang berpengaruh kepada overhead juga. Kemudian overhead pabrik itu adalah ya ini ya, biaya-biaya yang terperinci yang ada di dalam setiap pesanannya ya. Fungsinya atau manfaatnya adalah kita bisa sangat bermanfaat untuk mengendalikan biaya, khususnya di dalam metode per order ini, karena sangat kompleks. Jadi kita sangat membutuhkan metode pencatatan yang cukup kompleks juga ya, karena kita harus menghitung per pesanan. Umumnya calon pelanggan selalu meminta estimasi biaya terlebih dahulu sebelum mereka memesan, dan seringkali mereka memesan atau memberi pekerjaan membandingkan dengan pesaing. Nah, kita di sini manfaatnya memiliki kartu pesanan itu adalah kita bisa melist atau merekap order dari para pelanggan. Jadi kita bisa memperhitungkan seandainya pelanggan berikutnya atau mungkin pelanggan yang belum akan memproduksi ya dengan kita tapi baru akan memproduksi. Nah, kita bisa rekomendasikan dulu kepada mereka harga yang sudah kita tentukan dari pesanan sebelumnya, yang sesuai dengan spesifikasi yang mereka sudah inginkan. Nah, oleh sebab itu perusahaan harus dapat mengestimasi biaya secara akurat agar dapat bersaing. Ya, kelebihannya adalah dengan menggunakan biaya pesanan ini kita bisa menentukan harga dengan sangat seminimal mungkin. Mengapa? Karena kita menentukan harga by order. Jadi kita bisa menentukan spesifikasi produksi sesuai dengan kelas konsumen. Ya, berbeda kalau misalkan produksinya itu digabung secara massal, secara masif. Kita tidak bisa menentukan berapa harga produksi kalau kita hanya mau menjual 500 atau 50. Nah, dengan metode biaya pesanan kita bisa menentukan bahkan dengan harga ecer pun. Oke, baik, lanjutkan.
Untuk perhitungan biaya normal, sistem akuntansi di mana bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan pada objek biaya berdasarkan biaya aktual dan biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan tarif ditentukan di muka. Nah, untuk tarif yang ditentukan di muka suatu estimasi ya. Jadi ini jumlah yang diperoleh dengan membagi total biaya pabrik yang diestimasi ya. Karena kita tentu saja sekalipun kita perhitungan akhir yang kita utamakan, tetapi tetap kita harus punya prediksi berapa tarif yang bisa kita tentukan di muka. Jadi kita mengestimasi untuk periode mendatang dengan total dasar alokasi biaya overhead pabrik yang diestimasi untuk periode mendatang. Jadi cara estimasinya adalah total BOP atau biaya overhead pabrik ya dibagi dasar alokasinya. Tarif biaya overhead pabrik ditentukan di muka untuk menormalkan penerapan overhead pabrik terhadap pesanan, karena itu biaya produk yang dihasilkan yang disebut dengan biaya normal dan metode akuntansi disebut dengan perhitungan biaya normal. Jadi nanti kita akan melihat dari yang sudah kita estimasi dengan yang real. Jadi kita nanti punya dua ya, ada yang estimasi dengan yang real atau yang disebutnya sebagai yang aktual. Akan ada perbedaan. Nah, jika memang ada perbedaan, lalu kita lihat perbedaannya, apakah itu jauh atau tidak. Nah, biasa estimasi ini akan menghasilkan profit atau lossnya kita. Jika hasil estimasi itu lebih kecil daripada hasil aktual kita, ya, artinya hasil aktual kita lebih besar, maka otomatis kita mengalami loss atau kerugian. Tapi kalau hasil estimasi kita lebih besar daripada hasil aktual, berarti kita ada profit di sana. Sebetulnya ini estimasi hanya perkiraan saja ya. Ya dapat dikatakan profit lossnya secara perhitungan dasar saja. Jadi belum sampai ke harga pokok penjualan. Real profit, real lossnya adalah saat HPP itu sudah ada, gitu ya. Nah, di sini kita tadi saya sebutkan kita membutuhkan atau memiliki kebutuhan untuk memiliki sebuah tools atau metode yang bisa merekap atau menjembatani setiap pesanan yang ada. Itu yang kita sebut sebagai kartu biaya pesanan. Nah, apa itu kartu biaya pesanan? Dia adalah merupakan dokumen dasar ya dari perhitungan biaya pesanan, sumber untuk memasukkan biaya dalam kalkulasi biaya pesanan. Ya, jadi di dalam kartu biaya pesanan ini yang kita akan rekap ini adalah sumber-sumber biaya dan pengeluaran yang akan kita rekap ya sebelum proses produksi dan setelah proses produksi. Nah, catatan ini kadang disebut sebagai lembar biaya pekerjaan, arsip biaya pekerjaan, dan kartu biaya pekerjaan. Karena biaya diakumulasi di setiap pekerjaan, batch atau lot, jadi nanti tergantung ya, ada sifatnya yang ordernya itu menetapkan by produk produksi ya. Nah, ada yang menerapkan per batch atau per gelombang atau per order yang rutin biasanya ya, atau ditentukan per lot, berarti ini dari segi kuantitas atau dari segi jumlah. Maka dalam dokumen ini memperlihatkan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, serta biaya overhead yang dibebankan dalam suatu pesanan. File kartu biaya pesanan yang belum selesai dapat berfungsi sebagai buku besar tambahan untuk persediaan produk dalam proses. Jadi jika kita memiliki pesanan yang belum selesai, maka kita bisa menambahkan ke dalam buku besar PDP kita ya, atau produk dalam proses kita. Nah, sebagai contoh ya ini, pada tanggal 5 April 2007 PT Aceh Besar Garmen menerima pesanan busana muslim dari toko Cut Busana sebanyak 100 lusin dengan spesifikasi setelan bordir plus payet ya. Berdasarkan kontrak kerja, tanggal dibutuhkan toko Cut Busana adalah tanggal 27 April 2007 dengan harga jual kontraknya 624 per lusin. Berdasarkan pesanan tersebut, perusahaan melakukan perhitungan biaya dengan menggunakan kartu pesanan sebagai berikut.
ya. Jadi kita lihat seperti apa kartu pesanan. Nah, ini adalah bentuk dari kartu pesanan, ya. Jadi karena di sini 624.000 hitungannya adalah per lusin ya, dan kita memproduksi 100 lusin, maka harga jual totalnya adalah 62.400. Nah, di dalam kartu pesanan ini apa saja yang ada? Yang ada itu adalah keterangan di sini bahan baku langsung ya, ditetapkan sekian sebesar 17.280. Kemudian ada tenaga kerja langsung yang besarannya 14.400 ya. Nah, BOP yang dibebankan sebesar 6.912. Nah, ini kita jumlahkan semua ya, total biaya produksi ya dan sebagainya. Maka kita dapati tadi ya hasil akhirnya. Jadi ini adalah cara atau metode bagaimana kita membutuhkan kartu ini untuk kita bisa merekap, bisa fungsinya sebagai estimasi dan juga bisa fungsinya sebagai dasar kita untuk kita menawarkan price atau harga ya. Nah, kartu biaya pesanan ini juga berfungsi nanti, jadi nanti akan ada dua ya. Yang pertama itu yang estimasi, yang kedua yang real atau yang aktual. Nah, yang aktual ini adalah untuk menentukan nanti ini laba bersih ya. Kalau ini adalah yang aktual. Ini aktual ini artinya sudah sampai ada di laba bersih, artinya dia sudah dapat profit di sini. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal ya. Ini jurnalnya cukup banyak. Nah, tadi kita sudah ungkapkan bahwa ada perhitungan menggunakan metode pencatatan pesanan ini. Yang kita akan lakukan adalah elemennya itu adalah bahan baku, tenaga kerja, dan overhead ya. Nah, di dalam bahan baku ini ada dua tahapan, yaitu saat pembelian dan saat penggunaan. Nah, jadi ada yang sebelum dalam proses, ada yang saat dalam proses. Prosedur yang digunakan dalam pembelian dan penggunaan bahan baku ini bisa berbeda-beda. Kadangkala sebelum tanggal produksi untuk produk tertentu, departemen yang bertanggung jawab terhadap schedule produksi memberi informasi kepada departemen purchasing ya atau pembelian dengan menggunakan formulir permintaan pembelian mengenai bahan yang dibutuhkan. Nah, kemudian purchasing mengeluarkan order ya, purchase order kepada pemasok dengan mendebit bahan baku atau mengkredit ulang kas dan jurnal ya. Kemudian ini adalah contohnya untuk jurnal dari pembelian bahan baku. Ya, jadi bahan baku di debit, kemudian kalau kita secara kredit utang usaha, kalau secara tunai berarti kita menggunakan kas ya. Ini yang dikeluarkan untuk pembelian bahan baku. Nah, pengeluaran bahan untuk digunakan dalam proses produksi melalui bukti permintaan bahan dari departemen produksi membutuhkan atau departemen yang menjadwalkan jadwal produksi. Kalau di dalam perusahaan ini dinamakan sebagai PPIC atau Production Plan Inventory Control. Jadi siklusnya dari produksi. Nah, mereka atau dari marketing biasanya kan dapat order. Dapat order diserahkan dulu kepada produksi untuk mereka bisa merekap seperti apa kebutuhan dari produksi. Nah, biasanya departemen PPIC ini ada yang berada di bawah departemen produksi atau ada yang terpisah. Tapi sebetulnya mereka masih di dalam ruang lingkup produksi ya. Jadi biasanya mereka memang masih dalam ruang lingkup produksi. Jadi ada yang disatukan, ada yang dipisah. Mengapa harus dipisah? Karena memang tugasnya agak berbeda. Jadi tugas mereka adalah mereka membuat schedule dan biaya yang dibutuhkan. Nah, jadi nanti ketika Anda mendapat posisi sebagai seorang PPIC ya seperti inilah yang akan Anda lakukan. Anda harus melihat berapa biaya yang dibutuhkan untuk setiap proses produksi. Nah, kemudian setelah dilakukan perhitungan, maka didapatilah jumlah bahan baku yang dibutuhkan, jumlah tenaga kerja, jumlah BOP. Nah, kemudian si PPIC atau memang kalau dia digabung dengan produksi melaporkan kepada purchasing. Kami membutuhkan bahan baku sekian. Nah, kemudian purchasing melaksanakan proses pembelian dengan menggunakan purchase order. Nah, jadi
baru datang bahan baku ya. Nah, bahan baku. Nah, di sini kita lihat ya. Dalam penentuan biaya pesanan terjadi pemisahan antara bahan baku langsung dan bahan baku yang tidak langsung. Bahan baku langsung didebit dalam produk dalam proses, dikredit ya bahan baku, sedangkan bahan baku tidak langsung didebit ke pengendali overhead pabrik. Ingat ya, kalau bahan baku langsung tidak langsung, nanti dia pasangan akunnya adalah pengendali overhead pabrik. Sementara kalau dalam bahan baku, pasangan akunnya adalah produk dalam proses. Ya, jadi kalau di sini kita prosesnya sudah mulai digunakan, artinya kita sudah mulai produksi. Maka jurnalnya berubah menjadi produk dalam proses didebit dan bahan baku dikredit. Kalau bahan baku yang sifatnya tidak langsung ya. Nah, ini saya sedikit tambahkan. Jadi di sini adalah bahan baku yang sifatnya tidak langsung kalau kita mau pisahkan. Ya, di sini. Ya. Oke. Ya, pasangan akunnya adalah pengendali overhead pabrik dan bahan baku yang tidak langsung. Nah, oke, itu adalah akun dari biaya bahan baku. Jadi bahan bakunya ini ada yang sifatnya saat pembelian dan ada yang sifatnya saat digunakan. Kemudian akuntansi biaya tenaga kerja atau pencatatan tenaga kerjanya. Prosedur pencatatan biaya tenaga kerja meliputi perhitungan gaji, pendistribusian ke masing-masing bagian, proses perhitungan sampai dengan pendistribusian dan pembayaran berdasarkan apa? Jelas data kehadiran, jumlah produksi biasanya ya, pembayaran kepada masing-masing tenaga kerja. Kemudian proses pencatatan terjadinya gaji dengan mendebit beban gaji dan mengkredit utang beban dan gaji. Jadi pasangan akunnya beban gaji dan utang beban ya. Sedangkan untuk pendistribusian gaji ke bagian yang berhubungan biaya pabrikasi dengan mendebit produk dalam proses, pengendali overhead pabrik dan mengkredit biaya gaji. Coba kita lihat untuk lebih jelasnya. Nah, seperti ini ya. Biaya tenaga kerja yang terjadi. Jadi saat ini beban gaji dan beban gaji yang masih harus dibayarkan. Ini artinya sebelum kita bayar ya, sebelum kita bayarkan. Dan kemudian ada pendistribusian gaji tersebut. Nah, maka pasangan akunnya adalah produk dalam proses dan beban gaji. Ya, kalau ya ini, kemudian ada yang sifatnya pengendali overhead pabrik dan juga beban gaji. Oke. Nah, itu adalah akuntansi dari biaya tenaga kerja. Jadi kita membagi dua, ada yang sifatnya belum dibayarkan dan ada yang saatnya pendistribusian. Kemudian akuntansi biaya overhead pabrik. Nah, ini kita kaitannya adalah bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dapat diidentifikasi langsung ke setiap pesanan dan dapat diukur secara lebih akurat. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik itu lebih kompleks ya unsurnya. Karena membutuhkan perhitungan yang lebih rumit ya. Sehingga jenis biaya ini beragam. Dan semua biaya yang berhubungan dengan proses pabrikasi selain biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung itu dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik. Ya, jadi dia membutuhkan dasar tersendiri. Seperti contohnya jam kerja langsung, jam kerja mesin, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku yang sifatnya langsung, dan unit produksi itu sendiri. Pencatatan untuk biaya overhead pabrik dapat dilakukan dengan dua langkah. Yang pertama, saat terjadinya overhead pabrik yang aktual dengan mendebitkan pengendali overhead pabrik. Ingat ya, pasangan akun dari overhead itu adalah pengendali overhead pabrik dan mengkredit akun setiap jenis biaya. Ya. Yang kedua, pada saat pembebanan overhead pabrik ke pesanan dengan mendebit produk dalam proses dan mengkredit overhead pabrik dibebankan. Ya, mari kita lihat. Nah, ini adalah biaya overhead pabrik yang sifatnya aktual ya. Oke. Pengendali overhead pabrik dan akumulasi penyusutan mesin. Kemudian ada pengendali overhead pabrik dan asuransi dibayar di muka. Ini sebelumnya sebelum ada proses pembebanan overhead kepada proses produksi. Nah, saat
ada proses pembebanan overhead kepada biaya produksi, maka akunnya akan berubah menjadi produk dalam proses dan overhead pabrik yang dibebankan. Ya. Dan bisa juga overhead pabrik yang dibebankan dan pengendali overhead pabrik. Ya, seperti itu. Nah, ini gambaran dasar ya dari pencatatan tiga biaya, yaitu tadi ya biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk metode pesanan. Jadi kita melakukan buy order dan rata-rata semua pencatatannya kita memiliki dua, yaitu sebelum proses produksi dan saat proses produksi itu berlangsung. Nah, itu adalah batasannya sampai proses produksi berlangsung. Lalu sekarang ada lagi, bagaimana kalau sudah selesai? Bagaimana kalau proses produksinya telah selesai? Nah, pada perhitungan biaya berdasarkan pesanan, kadangkala produk yang sudah selesai dapat langsung dikirim tanpa dibukukan dalam proses persediaan produk jadi. Jadi ini sifatnya langsung diserahkan atau langsung didistribusikan. Jika pesanannya dalam bentuk piutang, maka ya piutang ya, dan penjualan. Kemudian ingat, kita harus selalu mencatatkan HPP kita ya. HPP pasangannya dengan produk dalam proses ya. Nah, kemudian ya di sini kita ada produk jadi ya, produk selesai ya. Jadi ini kalau yang sifatnya langsung didistribusikan kepada pemesan. Jadi kita lihat dulu nanti sikonnya atau si soalnya akan berkata apa. Apakah dia langsung didistribusikan atau disimpan dulu di gudang kita atau di storage kita ya. Nah ini kemudian kita lihat dulu perhitungan biaya pesanan pada perusahaan jasa ya. Nah, kalau tadi di perusahaan manufaktur ya, perusahaan manufaktur kita jelas membutuhkan bahan baku. Perbedaan dari perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa adalah dari bahan baku ya. Ya, perusahaan jasa juga memiliki bahan baku, tetapi bahan bakunya tidak terlalu kompleks. Ya, informasi biaya yang dibutuhkan berbeda satu sama lainnya, sehingga perhitungan biaya yang dibutuhkan sangat bervariasi antara satu pesanan dengan satu pesanan lain. Dalam perusahaan jasa, biasanya itu yang paling signifikan itu adalah tenaga kerja. Ya, dan biaya berhubungan dengan tenaga kerja langsung. Maka untuk menentukan tarif, biaya overhead umumnya dilakukan berdasarkan presentasi tertentu dari biaya tenaga kerja langsung. Ya, jadi dia penentuannya tidak berdasarkan bahan baku, tetapi berdasarkan tenaga kerja. Perhitungan biaya berdasarkan pesanan pada perusahaan jasa umumnya dengan mengkombinasikan biaya TKL dengan biaya overhead yang ditentukan di muka. Karena kita kalau jasa itu biasanya di awal ya, kita harus estimasi. Sehingga jumlah yang dibebankan kepada pesanan per jam kerja tenaga kerja langsung sudah termasuk dengan biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Sedangkan biaya yang dapat ditelusuri ke pesanan, pembebanan tidak begitu rumit karena biaya ini dapat dibebani langsung ke pesanan secara individual. Contohnya adalah biaya perjalanan, biaya interlokal, biaya fotokopi, biaya jasa, biaya yang sudah disubkontrakkan. Biasanya ini biaya-biaya yang sifatnya sudah ada penentuan rutinnya ya. Jadi jika memang itu adalah biaya pulsa kepada karyawan atau kepada biasanya untuk yang level supervisor ke atas, mereka punya tunjangan pulsa. Nah, mereka itu sudah ditentukan oleh perusahaan ya. Nah, kemudian juga ada kerugian dalam proses produksi. Kerugian dalam proses produksi berdasarkan pesanan tidak dapat dihindari. Nah, ini khususnya di dalam manufaktur ya. Apa saja yang menjadi kerugian dalam proses produksi? Bisa berupa over material, lebih, dan lebihnya itu cukup banyak. Kemudian NG atau yang kita sebut dengan produk cacat. Nah, produk cacat dengan produk rusak beda ya. Kita ada yang bisa manufaktur, ada yang harus dibuang ya, atau harus dihancurkan. Jadi
kita di sini lihat kegagalannya dalam tahap apa dulu. Nah, kalau sifatnya dia lebih bahan atau over material, pada umumnya operasi perusahaan manufaktur yang menggunakan sistem biaya berdasarkan pesanan tidak bisa menghindari kerugian akibat terjadi sisa bahan. Manajemen yang terlibat dalam proses produksi harus bekerja sama guna mengurangi kerugian semacam ini menjadi seminimal mungkin. Ini dapat dilihat dari kesuksesan usaha pabrikasi perusahaan Jepang yang bermula dari falsafah akibat kerugian akibat sisa bahan. Mereka menerapkan zero defect. Mungkin kalian pernah kalau kalian yang bekerja di manufaktur khususnya yang based on Japan, itu mereka pasti punya namanya zero defect ya. Mereka punya sistem perhitungan sendiri bagaimana agar tidak memiliki sisa bahan ya. Kaitannya mengapa begitu, karena itu disebut kegagalan dalam proses produksi. Tapi jangan sampai juga kita mengorbankan atau membuat pesanan itu seminimal mungkin ya. Jadi artinya kita order dalam bahan baku yang seminimal mungkin. Risiko besarnya adalah kita harus memesan ulang, dan ketika pemesanan ulang ini nanti terkait dengan manajemen persediaan. Yang terjadi adalah kita membutuhkan lead time. Lead time itu adalah waktu tunggu dari pesanan itu harus datang. Sehingga nanti akibatnya apa? Kita akan lambat dalam produksi. Sementara kita menunggu itu datang belum jadi, dan kita juga tidak bisa menyelesaikan karena memang tidak ada bahan bakunya. Ya, jadi memang harus dibutuhkan suatu sistem. Nah, ini memang biasa rahasia masing-masing perusahaan, sistemnya seperti apa zero defect. Nah, biasanya mereka sudah memiliki software sendiri ya di departemen produksi. Ini tugasnya di departemen PPIC tadi ya, mereka harus bisa benar-benar memperhitungkan berapa bahan baku yang dibutuhkan. Baik, menurunnya presentase sisa bahan dalam proses fabrikasi. Sisa bahan dapat berasal dari apa? Satu, pengolahan yang kurang baik. Jadi kita tidak bisa memaksimalkan produksi kita. Kemudian suku cadang yang rusak ya, atau cacat yang tidak bisa diretur, stok bahan yang sudah expire terlalu lama. Kemudian ada yang disebut trial project atau project percobaan, dan mesin-mesin pengolahan yang sudah terlalu tua. Jadi ini akhirnya mengakibatkan sisa bahan ya. Sisa bahan ini dalam artian tadi ya, bisa dalam bentuk sisa bahan, bisa dalam bentuk NG, bisa dalam bentuk barang yang memang sudah harus disingkirkan. Tidak boleh di remanufaktur. Nah, perlakuannya seperti apa? Jumlah sisa bahan yang terjadi pada perusahaan manufaktur kita harus telusuri ya. Dan harus kita selalu menganalisa. Jadi makanya itulah, jika Anda bekerja di departemen PPIC, Anda itu harus memiliki estimasi, pencatatan pada saat produksi, dan evaluasi produksi ya. Jadi apalagi kalau Anda menggunakan sistem metode pesanan, artinya evaluasinya harus by order. Termasuk nanti komplain dari pelanggan pun itu akan menjadi masukan dari kita. Quality-nya, quantity-nya apakah cukup atau tidak, itu semua nanti akan jadi revisi atau evaluasi buat kita. Ya, sebaiknya ditelusuri sepanjang waktu dan dianalisa untuk menentukan hal tersebut karena penggunaan bahan yang kurang efisien. Ya, hal ini dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Jadi ingat ya, kita harus selalu menganut prinsip zero defect. Apabila sisa bahan ini memang selalu terjadi dan sisa bahan tersebut bisa dijual, maka perlakuan hasilnya bisa kita masukkan ke ikhtisar laba rugi sebagai pengurang dari HPP dan dapat dikreditkan ke pengendali overhead pabrik. Mari kita lihat contohnya. PT Banda Aceh ini adalah perusahaan industri kemasan karton. Produk yang dihasilkan untuk industri elektronik. Jadi ini untuk pengepakan elektronik. Dalam proses produksi yang dilakukan selalu punya sisa bahan. Tapi sisa bahannya laku dijual pada pengumpul karton ya. Pada bulan Juli 2007,
Perusahaan punya bahan berupa potongan kertas sebanyak 456 kg yang dijual dengan harga 900 per kilo. Maka kita bisa melakukan penjurnalan untuk diiktisar laba ruginya. Kita bisa gunakan dengan kas atau piutang dagang ya. Sifatnya tergantung nanti yang belinya apakah dia kas atau dengan menggunakan piutang. Kemudian pendapatan lain-lain kita masukkannya ya, untuk penjualan sisa bahan. Kemudian untuk pengurang HPP tadi sama kas atau piutang tergantung dari kesepakatan dan HPP ya. Dan dapat dikreditkan ke pengendali biaya overhead karena itu bahan baku itu bahan baku ya. Jadi bahan baku itu kita yang sisa bahannya kita masukkan ke ke bahan overhead sebagai bahan baku tambahan ya. Jadi sama kas dan piutang dan pengendali overhead. Untuk jumlahnya Anda tinggal mengalihkan saja ya, 456 dikali harga 900 per kilo. Apabila sisa bahan dapat ditelusuri langsung ke masing-masing pesanan, maka jumlah hasil penjualan sisa bahan dapat diperlakukan sebagai pengurang biaya bahan dan dibebankan kepada masing-masing pesanan. Nilai bahan yang terdapat dalam kartu masing-masing pesanan dapat dikurangi. Jadi di sini adalah produk dalam proses ya. Karena kalau memang kita bisa memasukkan ke dalam produk yang memang masih ada di dalam proses. Kalau sudah selesai proses produksinya ya berarti Anda harus masukkan ke dalam jurnal-jurnal ini. Tapi kalau misalnya proses produksi masih berlangsung, kita bisa gunakan di sini. Produk cacat ya. Dalam proses pengolahan produk baik yang dilakukan berdasarkan pesanan maupun berdasarkan proses maupun metode campuran, produk cacat seringkali tidak bisa kita hindari. Yang dimaksud produk cacat apa? Yang dimaksud produk cacat itu adalah di mana tidak sesuai dengan standar mutu. Tetapi secara ekonomis produk tersebut masih bisa di-remanufaktur. Nah, tapi remanufaktur itu ingat, kita butuh extra cost. Ya. Tapi di mana biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki lebih rendah daripada nilai jual, ya. Ingat kita harus memperhitungkan. Jangan sampai nanti nilai jualnya tidak mencukupi dengan cost dari extra cost tadi. Nah, setelah produk tersebut diperbaiki, nah nanti ini penyebabnya ya, yang sifatnya tadi ya normal, bisa kita menggunakan biaya pesanan, ya. Terjadinya produk cacat tidak bisa dihindari, maka untuk mempermudah produk cacat tersebut kita membutuhkan biaya tertentu. Perlakuan ini dibebankan ke pengendali overhead. Nah, contoh, Sigli adalah perusahaan yang menghasilkan komponen televisi. Pada bulan Juli 2007, perusahaan menerima pesanan sebanyak 3.200 unit komponen. Harga pokok produksi untuk satu unit komponen ini adalah sebesar 1.250. Yang terdiri dari bahan baku langsungnya yaitu 500, tenaga kerja langsungnya yaitu 400, BOP dibebankan 350. Karena proses produksi komponen ini lebih rumit, akhirnya terjadi kerusakan sebanyak 40. Ini dianggap sebagai kerusakan normal. Untuk itu, produk ini perlu diperbaiki dengan mengeluarkan biaya bahan baku langsung tambahannya, ekstranya adalah 5.000. Ya, kemudian biaya tenaga kerja langsung 3.000 dan biaya overhead pabrik 2.500. Nah, di jurnalnya ini kita tambahkan, ini pengendali overhead ya, dan yang kreditnya adalah biaya-biaya tadi. Nah, karena kesalahan, terjadi produk cacat akibat kesalahan dalam proses produksi seperti kurangnya perencanaan, pengawasan, pengendalian, kelalaian, dan sebagainya. Maka biaya untuk memperbaiki produk cacat ini tidak boleh kita masukkan ke dalam pengendali overhead, ya, tetapi diperlakukan sebagai rugi. Ya, jadi kalau di sini kita masih bisa masukkan, ya, karena masih bisa di remanufaktur. Tapi kalau di sini kita sudah masukkan sebagai rugi, ya. Contohnya nih, Melaboh adalah perusahaan yang menghasilkan komponen radio. Bulan Juli 2007 menerima pesanan 2.500 unit komponen. Harga pokok produksi satu unit komponen ini sebesar 800. Yang terdiri dari bahan baku langsungnya 350, tenaga kerja langsung 300, BOP dibebankan sekian. Karena proses produksi yang begitu rumit sehingga terjadi kesalahan sebanyak 75 unit dianggap sebagai kerusakan karena kesalahan.
Untuk itu proses produksi dapat mengeluarkan biaya sebagai berikut. Maka nanti kita masukkan sebagai rugi produk cacat ya. Rugi produk cacat, persediaan bahan baku, bahan gaji, dan macam-macam kredit ini tadi ya kita masukkan. Oke ya. Ini dapat Anda lihat lagi, nanti Anda baca kembali ya. Nah, ini sebenarnya sangat kompleks ya untuk job costing ini, tapi kita harus selesaikan dalam waktu satu pertemuan ya. Nah, kemudian produk rusak dalam proses pengolahan produk yang dilakukan secara pesanan seringkali muncul produk rusak sehingga tidak bisa dihindari. Ini ingat ya, beda ya. Ini sudah rusak. Yang dimaksud dengan produk rusak adalah yang dihasilkan dalam proses produksi di mana produk yang dihasilkan tersebut tidak sesuai standar mutu, tapi secara ekonomis masih bisa diperbaiki. Ya. Oke. Ini perlakuannya. PT Sabang ini memiliki produk rusak ya, 50 unit ya, yang laku dijual dengan harga 1.000 per unit. Nah, tadi kalau kita lihat ya, ini pertama kita hitung dulu HPP-nya. Ini ya 2.000 unit kali 2.000 harganya. Ya. Oke, sebesar 2.000. Bahan baku HPP produk rusak ya. HPP produk rusak tadi 50 unit kita kalikan dulu dengan harga. Kemudian HPP produk selesai yang produk baiknya berapa, jadi kita pisahkan ya, produk baiknya berapa dan produk rusaknya ya, produk rusaknya. Oke, 1.000 per unit. Ya. Pengendali overhead pabrik, hasil penjualan produk rusak adalah kita kalikan ya 50 kali 1.000. Nah, maka nanti jurnal ini perhitungannya, jurnalnya adalah nanti kita bisa masukkan ke kas dan pengendali overhead pabrik. Ya, kas dan pengendali overhead pabrik itu yang debitnya. Ya, sudah. Nah, kemudian untuk yang kreditnya produk dalam proses ya, karena ini masih dalam proses ya. Bahan, tenaga kerja, dan BOP. Ya, bahan, tenaga kerja, dan BOP-nya perhitungannya adalah seperti ini. Nanti coba Anda lihat lagi khususnya untuk kasus dari produk yang sifatnya rusak. Oke, ini juga nanti coba Anda pelajari lagi ya. Ininya produk rusak tidak laku dijual. Nah, bagaimana kalau tidak laku dijual? Jadi kita kalau tidak laku dijual kita masukkan ke dalam jurnalnya adalah rugi produk rusak. Jangan dibebankan kepada jadi sudah tidak bisa ya, tidak bisa di remanufaktur. Maka kita anggap sebagai kerugian. Nah, kita langsung saja ya ke contoh soal ya. Ini adalah transaksi yang dilakukan PLC Bolga Industri sebagai berikut. Ya, kita langsung saja. Sebagai contoh, yang pertama pembelian bahan baku secara kredit 3 juta, secara tunai 4 juta. Maka akuntansinya adalah jurnalnya adalah bahan baku total ya 7 juta pembelian. Utang usahanya 3 juta, kasnya adalah 4 juta. Itu ya, ini sudah saya copy ulang ke setiap nomor untuk memudahkan melihat. Bukti permintaan bahan baku langsung sebesar 2.200.000 dan bahan baku tidak langsung adalah 650. Maka tadi perlakuannya untuk yang bahan baku langsung kita masukkan ke dalam produk dalam proses. Bahan baku tidak langsung kita masukkan ke pengendali overhead. Ya, ini. Jadi Anda kembali ya, lihat ke tadi yang sebelumnya, yang cara penjurnalannya. Ketiga, biaya gaji untuk pabrik senilai 3.800.000 terdiri atas 2.300.000 ya. Tenaga kerja langsung dan sisanya adalah tenaga kerja tidak langsung. Jadi untuk yang tenaga kerja ini total keseluruhan dulu ya, beban gaji dan biaya gaji yang harus dibayar. Ini masih total keseluruhan. Untuk yang sifatnya 2.300.000 ini tenaga kerja langsung ya. Tenaga kerja langsung kita masukkan produk dalam proses dan beban gaji ya. Tapi kalau yang tidak langsung kita masukkan ke pengendali overhead dan beban gaji.
Itu cara penjurnalannya. Jadi sifatnya kalau yang tenaga kerja langsung kita masukkan PDP dan beban gaji, yang tidak langsung kita masukkan overhead dan beban gaji. Yang keempat, contoh keempat adalah penyusutan mesin. 440 dicatat biaya asuransi pabrik yang sudah jatuh bulan tersebut sebesar 170. Maka jurnalnya ini namanya FOH ya. Pencatatan FOH itu factory overhead yang aktual. Mengapa disebut aktual? Karena ini terkait sekali dengan proses di dalam produksinya ini ya. Jadi karena ini mesin ya, kita masukkan ke pengendali overhead dan akumulasi penyusutan mesin. Ya, masing-masing sebesar 440. Ya, asuransi kalau sudah dibayar di muka, maka kita masukkan pengendali overhead, asuransi dibayar di muka. Kemudian suatu pesanan diselesaikan dengan serapan biaya tenaga kerja langsungnya 726. Bahan baku yang telah dibebankan sebelumnya ke pesanan tersebut 320. Biaya overhead pabrik dibebankan dengan tarif 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Ini juga masih kaitannya dengan factory overhead. Untuk penjurnalannya kita masukkan ke dalam produk dalam proses ya, dan overhead pabrik yang dibebankan. Overhead pabrik yang dibebankan sebanyak apa? 75%. 75% dikali 726 ya. Oke. Kemudian biaya overhead pabrik aktual lain-lain sebesar 310 kita masukkan juga, masih overhead ya kaitannya. Pengendali overhead dan utang usaha. Ini yang biaya lain-lain ya. Oke, jadi kaitannya biaya lain-lain tetapi masih terkait dalam aktual overhead. Kemudian pesanan yang dimaksud dalam poin 5 tadi di sini dikirimkan ke pemesan. Jadi tadi di sini belum dikirimkan, di sini sekarang dikirimkan dengan nilai tagihan sebesar 1.925. Maka piutang masuk dan penjualan itu untuk jurnalnya. Dan jangan lupa kita harus merekap HPP-nya. Ya, HPP-nya itu dengan melakukan penambahan dari bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah ya ini tadi ya, pembebanan FOH. Nah, maka kita mendapati 1.590. Itu adalah contoh-contoh dari penjurnalan metode pesanan ya. Ini per pencatatan. Jadi ada bahan baku, tenaga kerja, overhead. Oke, ini terakhir, latihan terakhir. Coba kita perhatikan kembali. PT Medan Motor adalah perusahaan penghasil komponen untuk sepeda motor. Proses produksi yang dilakukan berdasarkan pesanan data. Berikut adalah data transaksi yang dicatat setiap hari dalam buku harian. Nah, ini kita pisahkan ya. Karena di dalam satu order di sini dia membutuhkan bahan A, bahan B, bahan C, bahan D. Berarti ini adalah biaya bahan baku kita langsung ini ya. Nah, kemudian ada biaya yang dibayar di muka. Maka untuk penjurnalannya bahan ya, bahan, biaya dibayar di muka dan utang usaha. Jadi sisanya kita masukkan ke utang. Ya. Ini kalau kita mau melakukan secara double metode ya. Ada yang utang, ada yang tunai. Nah, kemudian ini pencatatan penggunaan bahan ya. Bagaimana kalau tadi kan ini kita masih sifatnya digabung ya. Jadi masih semuanya kita jadikan satu. Bagaimana? Karena dalam sebuah proses produksi tidak mungkin kita hanya butuh satu bahan baku. Biasa dalam satu proses produksi kita multi material. Nah, ini penggunaan bahan, misalkan penggunaan pesanan J1, pesanan J2, pesanan J3. Nah, ini berdasarkan by order. Kalau di sini berdasarkan material ya. Nah, total sekian, penggunaan bahan baku tak langsung sekian. Jadi kita tambahkan ya. Artinya kita harus menghitung berapa sih overheadnya ya. Nah, kita masukkan ke dalam produk dalam proses karena ini sifatnya masih dalam produksi, dan pengendali overhead pabrik ya. Pengendali overhead pabrik itu adalah bahan tidak langsungnya. Dan kita kreditnya adalah bahan. Oke, itu contohnya. Yang ketiga,
biaya tenaga kerja yang digunakan berdasarkan kartu waktu. Jadi di sini ada yang berdasarkan by material, ada yang berdasarkan by order, dan di sini ada yang berdasarkan tenaga kerja. Jadi ada yang mau mencatatnya by material berarti seperti ini. Untuk yang by order seperti ini. Untuk yang by TKL seperti ini. Jadi kita rekap tenaga kerja langsungnya. Pesanan J1 sekian, pesanan J2, J3 sekian, total. Nah, kalau ini adalah tenaga kerja langsung yang sifatnya masih masuk ke dalam produksi kita. Nah, tenaga kerja tak langsung adalah yang masuk di luar ya, overhead. Nah, berarti produk dalam prosesnya adalah tenaga kerja langsung. Pengendali overheadnya adalah yang tenaga kerja tidak langsung. Kemudian utang gaji adalah totalnya. Jadi kalau tenaga kerja langsung itu yang produk dalam prosesnya kita tentukan per tenaga kerja. Nah, ini biasanya ini masih belum terperinci lagi. Biasanya nanti kita harus hitung dulu. Misalkan satu tenaga kerja membutuhkan berapa jam untuk produksi. Per jamnya diupah sekian. Berarti kita harus kalikan dulu untuk mendapatkan nominalnya. Tapi itu mungkin saya minggu depan saja ya. Karena Anda pahami dulu ini ya. Anda benar-benar pahami dulu teknik penjurnalannya. Karena kalau Anda belum pahami teknik penjurnalannya, maka nanti untuk menerapkan ke perhitungan tenaga kerja agak sulit. Nah, kemudian ini adalah pencatatan dari biaya-biaya terjadi berkaitan dengan biaya overhead ya. Biaya penyusutan mesin, biaya listrik dan pajak bumi dan bangunan, gaji supervisi, ini biaya-biaya lain ya, kita masukkan sebagai overhead. Kita totalkan ya. Oke, pembebanan biaya overhead pada pesanan berdasarkan tarif di muka dengan tarif 80% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, jadi di sini kita menghitung 80%-nya ya. Karena kita sudah estimasikan tarif di muka dengan tarif 80% dari tenaga kerja katanya ya. Berarti 80% dari tenaga kerja. Ini kita hitung 80%-nya. Ya, kita hitung, akhirnya kita mendapatkan produk dalam proses dan BOP yang dibebankan. Itu penjurnalannya. Ya, jadi ini berdasarkan tarif ditentukan di muka. Kalau ini berdasarkan tarif di akhir ya. Ketiga, ketika pesanan telah selesai dikerjakan dan diserahkan ke pemesanan, nilai masing-masing pesanan adalah J1 sekian, J2 sekian, J3 sekian. Nah, jadi ini sudah diselesaikan dan kita dikirimkan ya. Nah, maka kita mendapati kas jika memang dia langsung secara tunai. Kalau secara piutang berarti secara kredit dia menggunakan piutang ya. Dan HPP. Nah, untuk menghitung HPP-nya bagaimana? Coba kita lihat. Ini yang tadi kita lihat. Ya, jadi kita ada yang menggunakan bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP kita totalkan tadi ya. Nah, ini semua kita totalkan. Ya, kita rekap dulu di sini. Nanti Anda coba lihat kembali ya untuk slide-slide-nya dari mana. Nah, ini baru nanti Anda dapati HPP-nya 965. Jadi 3236, 3720 dan 27. Ini Anda mendapati HPP dan Anda rekap sebagai produk selesai. Kemudian nah, di sini Anda lihat selisihnya. Selisih pembebanan biaya tadi antara yang overhead sesungguhnya ya dengan overhead yang dibebankan. Nah, overhead sesungguhnya itu, nah ini overhead yang dibebankan ya, overhead yang dibebankan ini, ya 3 ini. Nah kemudian, nah ini overhead yang dibebankan. Nah ya, nah dengan overhead yang dari sini ya, dari dari rekapitulasi dari sini, ya nanti Anda lihat, nah, pembebanan kita seperti apa? Apakah lebih tinggi atau lebih rendah? Jadi yang dibebankan ini terlalu tinggi. Maka kita bisa ini kan yang sesungguhnya itu artinya itu yang real produksi ya. Real produksi ini yang kita bebankan atau yang kita estimasikan.
Nah, kalau kita seperti kita bisa turunkan sedikit supaya apa? Supaya nanti bisa mengurangi HPP. Harga pokok penjualan kita berkurang, otomatis nanti si customer pun akan lebih minat karena harganya lebih murah. Oke, baik, saya rasa sampai di sini dulu ya untuk proses penjurnalan dan proses perhitungan karena ini sini cukup kompleks per metode pesanan. Jadi Anda saya sarankan untuk coba kembali review ya, lihat dari mana hasilnya, bagaimana bisa begini gitu ya. Jadi coba Anda review kembali PPT yang sudah saya kirimkan di Classroom ya untuk jurnalannya. Nah, nanti untuk yang secara ini kalau ini nanti berdasarkan jam kerja tenaga kerja langsung nanti minggu depan ya karena ini cukup banyak materinya. Kalau dalam satu pertemuan nanti tugasnya akan terlalu banyak juga. Oke, baik seperti itu paling untuk pertanyaan silahkan apakah ada pertanyaan? Iya, silahkan. Iya, silahkan. Betul. Iya, betul. Bukan. Nah, nanti itu yang periodik nanti minggu depan itu nanti kita by all produksi ya. Nah, all produksi baru kita nanti menggunakan itu. Kalau sekarang kita eh, eh, nanti ya tergantung sistem manufakturnya. Apakah dia menentukan kalau di sini kan kita karena di sini manufakturnya dia by order ya. Jadi betul-betul mungkin nanti kalau yang all produksi ya, yang periodik itu tidak akan sekompleks ini. Karena kita langsung merekap total gitu. Nah, kalau di sini kita per pesanan harus ada HPP gitu. Jadi kita menentukan harga jual per HPP dari setiap pesanan. Nah, karena kenapa? Kita tadi mengakomodir semua permintaan, misalkan si supplier A nih, saya pingin pakainya bahan A, bahan B, bahan C. Sementara supplier B saya pengennya pakai bahan A, bahan C, bahan D. Ya kita serahkan kepada masing-masing konsumen. Nah, kelemahannya tadi kita harus benar-benar bisa memiliki metode yang sangat akurat. Karena meleset sedikit, pasti kita akan mengalami loss, kerugian. Tapi kalau misalkan kita di sini juga kalau bisa kita memprediksi dengan akurat, maka akan lebih profit. Kenapa? Karena kita benar-benar menghitung itu sangat akurat ya. Jadi sangat detail gitu per pesanan. Kalau kita dengan metode all production gitu ya atau periodik tadi itu nanti kita tidak bisa kita lihat per pesanan berapa karena kita tahunya secara global gitu. Jadi akan dipakai dua-duanya tapi nanti ya ini yang per petual dulu lah gitu seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Betul betul. All ya. Betul. Mm. Mm. Ada. Iya, itu sebetulnya ada. Itu kalau saya buat ya jurnalnya ya, itu biasanya rugi dalam produksi ya. Ini secara sekilas saja ya. Dan kerugian dalam produksi biasa nanti akan terkait juga dengan bahan baku ya. Kemudian nanti juga ada tenaga kerja langsung karena ini kan harus kita bayar ya, tenaga kerja ya, tenaga kerja. Kemudian tadi overhead. Nah, ini akan seperti ini kira-kira jurnalnya. Nah, tapi kalau dalam kasus ini sih kita tidak tidak sampai sih ke sana. Sebetulnya memang ada kalau di real manufaktur ada. Jadi kira-kira penjurnalannya seperti ini. Jadi rugi dalam produksi, bahan baku juga kita. Nah, itu biasa kenapa dia tidak bisa on time begitu? Tadi departemen PPIC-nya salah prediksi. Jadi misalkan nih, si departemen PPIC memprediksi untuk kebutuhan produksi sekarang itu adalah 5.000.
ketika produksi berlangsung tiba-tiba meningkat sampai 10.000. Nah, balik lagi nanti itu kaitannya dengan manajemen persediaan. Sebetulnya seharusnya Anda belajar manajemen persediaan dulu ya sebelum ke sini. Tapi manajemen persediaan nanti ada di manajemen keuangan. Anda baru dapat semester 5 kalau nggak salah ya. Nah, jadi eh, di manajemen persediaan itu kita mengenal ada lead time atau yang kita sebut dengan waktu tunggu. Kenapa begitu? Karena untuk memenuhi bahan baku kita pun harus order dan order pun belum tentu langsung jadi. Jadi perusahaan yang kita pesan juga harus memproduksi dulu. Nah, itu sebetulnya ya, sebetulnya kalau di perusahaan, setahu saya kalau di perusahaan yang base Japan, mereka itu punya sistem namanya zero defect. Nah, bagaimana mengatasinya? Biasanya mereka punya yang disebut dengan cadangan produksi ya. Nah, di sini. Jadi cadangan produksi. Itulah mengapa mereka harus memiliki surplus di dalam produksinya. Nah, akhirnya cadangan produksi inilah yang dipakai ketika kita selama menunggu proses itu berlangsung. Gitu. Jadi memang ya, ini kalau ini segini tuh kita masih basicnya ya. Artinya ini adalah dasarnya. Ketika Anda di manufaktur, banyak hal yang tidak terduga. Bisa tiba-tiba pesanan meningkat atau bisa kebalikan tiba-tiba pesanan menurun. Jadi kita harus memilah-milah. Misalkan contoh untuk produk mana nih yang fast moving. Nah, produk-produk yang fast moving itu kita cadangkan produksinya lebih banyak daripada produk-produk yang ya standar lah, tidak terlalu banyak gitu. Jadi biasanya produk-produk yang fast moving itu akan di list oleh purchasing dan juga oleh PPIC, itu menjadi prioritas utama untuk mereka bisa memiliki cadangan produksinya. Seperti itu kira-kira. Ya, silahkan. Apakah ada pertanyaan lain? Nah, ini tolong nanti di review ulang ya. Jadi dari pertama, karena saya hanya kalau menjelaskan gini kan agak sulit ya. Sebetulnya memang enaknya praktek, tapi kalau untuk praktek kan saya tidak bisa pantau langsung per PC gitu. Jadi coba Anda review, nanti tugasnya Anda kerjakan. Kalau ada kendala, baru nanti Anda sampaikan di classroom. Tidak harus pas jam pelajarannya ya. Tapi Anda coba pahami dulu siklusnya, penjurnalannya gitu. Kalau saya sih yakin kalau Anda penjurnalannya bisa, pasti tugasnya tahu gitu. Nah, jadi memang ini harus mandiri ya, karena gimana ya, saya terbatas gitu kalau dalam proses pengerjaan ya, gitu. Mm-mm. Ada nanti, nanti malam ya paling. Saya baru sampai di eh ini ya, jadi yang untuk yang contoh 9 belum saya jelaskan ya. Jadi nanti minggu depan karena ini pun banyak ya, sangat kompleks ini ya. Jadi nanti minggu depan. Karena terlalu banyak ini. Intinya sebelum ke sana Anda harus pahami dulu akuntansi secara bahan baku dan akuntansi secara tenaga kerja langsung dulu ya. Gitu. Oke, silahkan. Silahkan ya. Tapi tetap saya materi maju aja dulu. Nanti sesi seperti ini baru saya. Kalau Anda mau tanyakan di classroom juga nggak apa-apa ya. Nggak harus selama sesi ya. Gitu. Nah, gitu. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan lain atau komentar. Untuk materi sudah saya share di Google Classroom ya. Coba Anda cek lagi nanti di Classroom, itu sudah saya masukkan PPT-nya. Seperti itu mungkin ya. Eh, ya silahkan Anda coba pelajari dulu lagi aja. Nanti tugasnya saya post nanti malam ya. Untuk tugas-tugas yang kemarin jika memang ada yang belum ya silahkan dilengkapi. Untuk minggu depan sepertinya adalah minggu terakhir sebelum UTS ya, karena kita sudah 4 pertemuan. Ya, jadi tapi problemnya adalah itu tadi ya. Saya agak eh, benar-benar apa ya? Sangat terburu-buru ya karena memang hanya 8 pertemuan, harusnya ini 4 SKS. Kalau di Karawang saya akuntansi biaya ini 4 SKS ini. Kalau 4 SKS saya masih bisa agak leluasa.
Tapi kalau ini harus diselesaikan, ini harusnya job order costing ini harus selesai satu pertemuan. Tapi terlalu banyak materinya ya. Jadi ya kita coba sesuaikan saja lah ya dengan waktu ya. Untuk minggu depan pun tetap kita harus sudah selesai metode yang baru ya. Jadi nanti jika ada pertanyaan atau apapun silahkan ya gunakan Classroom saja. Karena saya terbatas untuk eh, menjelaskan. Oke, baik. Kalau tidak ada komentar atau jika masih ada pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui Classroom ya. Anda bisa pelajari kembali lagi dulu untuk materi ini. Ya, terima kasih banyak semua untuk perhatiannya. Ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.